Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda kembali ke Bali untuk mendirikan negara Indonesia Timur. Namun, kedatangan Belanda mendapat perlawanan sengit dari rakyat Bali di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai. Pada 2 Maret 1946, dua batalion tentara Belanda, yaitu Batalion 10 dan Batalion 11 dari Brigade Y Gajah Merah, mendarat di Pantai Sanur, dekat Denpasar. Batalion 10 dipimpin oleh Letkol Termolen, sedangkan Batalion 11 dipimpin Letkol Peter Kemp. Pasukan Jepang yang sudah menyerah tidak melakukan perlawanan terhadap tentara Belanda. Belanda segera mengambil alih kekuasaan. Mereka menduduki Denpasar pada 2 Maret 1946, Gianyar 3 Maret, Singaraja 5 Maret, Tabanan, Klungkung, Bali, dan Karangasem, serta Jembrana pada 7 Maret. Pada 8 Maret 1946 digelar seremoni penyerahan pasukan Jepang kepada pihak sekutu di Sanur, Denpasar. Tampak Panglima Angkatan Perang Jepang, Kolonel Kobungu Suneoka, menyerahkan pedangnya kepada Mayor Jenderal Mansok, Komandan Divisi 5 Inggris India. Disusul Kapten Garwood, perwira Angkatan Laut Inggris, yang menerima pedang dari Mayor Miyagawa. Satu persatu perwira Jepang menyerahkan pedangnya sebagai tanda menyerah. Selanjutnya, Inggris memberikan kesempatan bagi Belanda untuk kembali menjajah Bali. Mereka membiarkan ketika pada 11 Maret tahun 1946, Gubernur Sunda Kecil I Gusti Ketut Buja ditangkap dengan alasan untuk melindungi keselamatannya. Penangkapan ini membuat Gubernur Sunda Kecil tersebut tidak bisa berkomunikasi dengan para pejuang. Inggris juga membiarkan ketika Belanda membagi Bali menjadi 3 komando daerah militer. Pertama, Gianyar dan Denpasar yang dikomandani oleh Kapten Kasa. Kedua, Klungkung, Bangli, dan Karangasem yang dipegang oleh Letnan Gruet. Ketiga adalah Tabanan, Singaraja, dan Jembrana yang dipimpin oleh Kapten Terwilde. Masuknya Belanda ke Bali ini mendapat perlawanan sengit dari pejuang Indonesia. Belanda kemudian mendatangkan bantuan 3 kompi Brigade Gajah Merah yang sebelumnya ditugaskan di Lombok. Perlawanan terbesar pejuang Indonesia terjadi saat Perang Puputan Margarana yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai pada 20 November tahun 1946 di Desa Marga, Kecamatan Margarana, Tabanan, Bali. Perlawanan terhadap Belanda terus berlangsung meskipun Bali dimasukkan ke dalam negara Indonesia Timur. Perlawanan terus dilakukan sepanjang tahun 1947. Misalnya, pertempuran di Desa Kawan, Bangli, yang membuat Kapten Anak Agung Gede Anom Mudita gugur. Juga pertempuran di Kabupaten Tabanan yang membuat 5 pejuang dari Desa Lumbung gugur. Pada tahun 1948, I Dewa Ketut Kaderi gugur saat bertempur di Buleleng. Menghadapi Belanda yang memiliki tentara terlatih dan persenjataan modern, pejuang Indonesia menerapkan strategi perang gerilya
dengan melibatkan masyarakat. Strategi ini membuat Belanda sulit membedakan mana pejuang, mana rakyat biasa. Belanda tak kalah cerdik. Mereka meneror dan melakukan kekerasan, terutama di daerah-daerah yang pro-republik. Targetnya, rakyat Bali ketakutan dan tidak lagi mau membantu para pejuang. Bentuk terornya macam-macam. Misalnya, menyiksa para pejuang yang tertangkap di depan publik. Kabarnya, tentara Belanda juga mengarak jenazah antek Belanda yang tewas keliling kampung. Jenazah itu ditelanjangi dan dikatakan jenazah tersebut adalah pemberontak Indonesia yang ditangkap Belanda. Padahal mereka adalah tentara Kendel keturunan pribumi yang tewas dalam pertempuran. Namun narasinya dibalik. Tujuannya agar rakyat takut karena banyak pejuang yang sudah ditangkap. Selain meneror, Belanda juga menarik simpati masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu dan berpendidikan rendah. Caranya dengan memberi materi seperti baju, rokok, roti, uang jajan, nasi, hingga diajak jalan-jalan naik mobil. Strategi Belanda ini berhasil memecah rakyat Bali. Sebagian masih setia membela pejuang, sebagian lain berbalik mendukung Belanda. Setelah mendapatkan simpati dari sebagian rakyat, Belanda menggelar konferensi Denpasar pada 18–24 Desember tahun 1946 di Bali Hotel. Bali Hotel ini dibangun oleh Belanda pada tahun 1928 sebagai hotel mewah pertama di Pulau Dewata. Konferensi diawali dengan pertemuan tidak resmi sejak 7 Desember, dipimpin oleh Komisaris Pemerintah untuk Kalimantan dan Timur Besar, Dr. Wehoven. Pembukaan resmi dilakukan oleh Letnan Gubernur Jenderal Van Mook pada tanggal 18 Desember dan ditutup pada 24 Desember tahun 1946. Konferensi Denpasar menghasilkan pembentukan negara Indonesia Timur sebagai bagian dari negara federal bentukan Belanda. Konferensi yang diprakarsai oleh Belanda ini juga menyepakati pengangkatan Cokorda Gede Raka Sukawati sebagai kepala negara Indonesia Timur dan Najamuddin Daeng Malewa sebagai Perdana Menteri. Konferensi juga membentuk Komisi Mahkota yang menjadi perantara dengan kerajaan Belanda. Kemudian juga membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Sementara. Pembagian kekuasaan, keuangan, dan pendirian daerah otonom, kepala negara bagian, kabinet, dan Menteri Negara Indonesia Timur.